Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang data warehouse dan data mining, khususnya fungsi minor metode estimasi, yaitu dengan menggunakan algoritma regresi linear di dalam data mining. Baik, langsung saja saya akan bahas fungsi minor estimasi tersebut, yaitu algoritma regresi linear di dalam data mining. Metode estimasi. Metode estimasi merupakan salah satu metode yang ada dalam data mining. Ada hal yang perlu dipahami bahwasanya metode ini dapat bekerja apabila himpunan data sebagai sampel data yang akan diproses bersifat numerik dan memiliki label. Biasanya metode ini tidak memiliki rumus yang pasti karena bersifat regresi. Bersifat regresi artinya dalam penentuan sebuah keputusan dari sebuah sampel baru berasal dari sebuah rumus yang terbentuk berdasarkan parameter-parameter himpunan data. Dalam metode estimasi terdapat beberapa algoritma yang dapat dijadikan sebagai learning algoritma, di antaranya yaitu regresi linear. Regresi linear. Regresi linear merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear, ada beberapa hal yang harus dipahami. Di antaranya, apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Variabel bebas merupakan salah satu variabel yang punya pengaruh besar terhadap variabel lainnya. Contohnya adalah pengaruh jumlah pupuk terhadap hasil produksi jagung manis. Dalam penelitian tersebut, maka yang berperan sebagai variabel bebas adalah pupuk. Kemudian, variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini juga akrab disapa dengan kata variabel output, variabel efek, variabel terpengaruh, dan lain-lain. Contohnya adalah pengaruh jumlah pupuk terhadap hasil produksi jagung manis. Dalam hal ini, yang berperan sebagai variabel terikat adalah tanaman jagung manis. Kemudian konstanta, yaitu variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Selanjutnya ada koefisien regresi, yaitu perubahan nilai peningkatan ataupun penurunan yang terjadi dalam regresi. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diketahui ya, tentang regresi linear. Ya, pertama tadi apa yang disebut dengan variabel tetap, kemudian variabel bebas, ya. Kemudian apa yang disebut dengan variabel terikat, ya. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan konstanta dan apa yang dimaksud dengan koefisien regresi. Jika ditinjau keakurasiannya dalam pemecahan sebuah kasus, regresi memiliki tingkat akurasi yang lebih baik di dalam konsep analisis sebuah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada fungsi regresi, terdapat beberapa rumus yang dapat dijadikan untuk pembentukan rumus regresi baru, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Selain itu juga, persamaan regresi dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat dikalikan dengan X. Untuk keterangan, Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta, sedangkan B adalah koefisien regresi. Untuk mencari nilai A atau konstanta dan B atau koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang dapat digunakan, yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagikan dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Atau B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y dibagikan dengan N
dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dan selanjutnya A sama dengan nilai rata-rata X atau rata-rata X dikurang B dikali A sama dengan rata-rata Y dikurangi dengan B dikali dengan rata-rata X, ya. Baik. Kemudian untuk menentukan nilai koefisien determinasi menggunakan rumus R kuadrat sama dengan N dikali X sigma XY, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan dibagikan dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Contoh kasus untuk metode estimasi yaitu dengan menggunakan algoritma regresi linear. Nah, bagian sumber daya manusia atau SDM pada sebuah perusahaan retail di Indonesia ingin membuat sebuah penelitian berkenaan dengan produktivitas bekerja karyawan lama dan baru. Perusahaan ini melihat sejauh mana produktivitas karyawan lama dan baru ini berdasarkan umur. Setelah ditelusuri pada arsip bagian sumber daya manusia atau SDM tersebut, terdapat track record penjualan, khususnya bagian marketing yang dihubungkan atau dikorelasikan berdasarkan pengalaman kerja karyawan. Berikut ini adalah data sampel yang telah ada pada histori atau arsip bagian sumber daya manusia. Nah, untuk karyawan pertama, pengalaman bekerja itu 10 tahun. Penjualan atau omset penjualan yang didapat adalah 8.000, ya, ini dalam juta contohnya. Ya, kemudian untuk karyawan kedua, pengalaman bekerjanya 8 tahun. Nah, omset penjualannya adalah 6.000. Karyawan ketiga dengan pengalaman kerja 7 tahun, ya, omset penjualan itu 5.000. Selanjutnya karyawan keempat, ya, pengalaman bekerjanya 4 tahun, omset yang didapatkan adalah 3.000. Dan karyawan kelima pengalaman bekerja 3 tahun, omset yang didapatkan adalah 1.000. Nah, selanjutnya apabila ada karyawan ke-6 atau karyawan baru yang memiliki pengalaman kerja selama 6,5 tahun atau 6,5 tahun, maka berapa estimasi omset penjualannya? Baik. Penjelasan kasus dengan regresi linear, ya. Untuk kasus tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan regresi linear. Langkah awal dalam penyelesaian kasus adalah menentukan nilai A dan B, ya, dengan cara pertama kita buat tabel, ya, untuk menentukan nilai-nilai seperti nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, dan nilai XY. Kemudian nilai sigma dari sigma X ataupun sigma Y, ya. Baik, ini adalah nilai-nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian nilai sigma X, sigma Y, sigma itu total, ya, atau jumlah. Oke. Nah, jadi bagian paling bawah ini adalah nilai sigmanya. Apa itu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, atau sigma Y kuadrat, ataupun sigma XY. Baik. Langkah pertama adalah setelah kita buat data dalam bentuk tabel, maka kita dapat menghitung nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata X sama dengan 32 dibagi dengan 5. Nilai 32 ini adalah nilai total atau jumlah, ya, jumlah data, ya, dimana nilai jumlah dari X itu adalah 32. Ini adalah sigma X-nya. Kemudian dibagi dengan 5. 5 adalah jumlah data, ya, atau jumlah koresponden atau jumlah karyawan yang dinilai atau yang diberikan penilaian, ya, yaitu 5 karyawan, ya, maka di sini 5. Maka rata-rata X adalah 6,4 dan nilai rata-rata Y sama dengan 23 dibagi dengan 5, yaitu nilai total dari Y, ya, atau sigma Y dibagi dengan 5, yaitu jumlah datanya ada 5. Maka didapatkan rata-rata Y adalah 4,6. Baik. Selanjutnya menghitung nilai A atau konstanta dan nilai B, koefisien regresi, menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y dibagikan dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan.
Selanjutnya A sama dengan rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Maka didapatkanlah B sama dengan 5 dikali 178 ya, dikurang 32 dikali 23 dibagikan dengan 5 dikali 238 dikurang 32 kuadrat. Nah, adapun 5 ini adalah jumlah datanya atau N ya. Kemudian sigma XY ya, jumlah atau total dari XY ya, tadi didapatkan dari tabel ya, yaitu 178. Kemudian sigma X ya, dari tabel juga yaitu 32. Ini di bagian bawah ya untuk sigmanya. Yang ada di tabel. Kemudian sigma Y 23. Kemudian dibagikan dengan 5 itu jumlah data ya. Sigma X kuadrat ya, berarti 32 dikuadratkan maka 238 dikurang 32 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 890 dikurang 736 dibagikan dengan 1190 dikurang 1024. Sehingga dapatkanlah 154 dibagi dengan 166. Maka hasilnya adalah 0,928. Kemudian setelah nilai B didapatkan, maka nilai A dapatlah dicari dengan persamaan ini ya, yaitu rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Untuk rata-rata Y didapatkan pada nilai rata-rata sebelumnya yaitu 4,6. Kemudian dikurang B. B itu adalah 0,928 dikali dengan rata-rata X ya, yang didapatkan sebelumnya juga yaitu 6,4. Maka hasilnya adalah minus ataupun negatif 1,339. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah BX. Maka Y sama dengan minus atau negatif 1,339 ditambah 0,928 dikalikan dengan 6,5. Maka didapatkanlah nilai Y yaitu 4,693. Dengan menggunakan rumus persamaan regresi, dapatlah diambil persamaan, yaitu dengan pengalaman 6,5 tahun atau 6,5 tahun, diestimasi mendapatkan omset sebesar 4.693. Agar dapat melihat persentasenya lebih baik, maka tentukan nilai persentase koefisien determinasinya, yaitu dengan menggunakan persamaan R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan dibagikan dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dan dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Maka untuk R kuadrat atau koefisien determinasinya yaitu 5 dikali 178 dikurang 32 dikali 23 dikuadratkan dibagi dengan 5 dikali 32 kuadrat dikurang 32 kuadrat dikalikan dengan 5 dikali 23 kuadrat dikurang 23 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 890 dikurang 736 kuadrat dibagikan dengan 4096 dikali dengan 2116, sehingga hasil akhirnya adalah 0,9789. Maka nilai determinasi koefisien atau R kuadrat adalah 0,9789. Artinya, sumbangan untuk pengaruh pengalaman terhadap hasil kinerja pegawai yang berhubungan dengan naik turunnya omset penjualan perusahaan adalah 97%. Sisanya sebesar 2,11% berhubungan dengan faktor lain. Ya, maka di sini kesimpulannya adalah pengaruh pengalaman ya di dalam hasil kinerja ya itu sangat berhubungan dengan naik turunnya omset ya, dengan persentase 97,89%. Ya, jadi 97,89% itu dipengaruhi oleh pengalaman kerjanya. Ya, baik. Nah, inilah contoh studi kasus ataupun penyelesaian kasus dengan menggunakan regresi linier ya, di dalam data mining. Baik, untuk fungsi minor
metode estimasi dengan regresi linear. Hanya ini saja yang dapat saya jabarkan ataupun yang saya jelaskan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.